gimana akhir pekannya? Semoga menyenangkan ya kemarin. Gimana akhir pekannya? Semoga menyenangkan ya? Nggak gitu dong. Kamu sama siapa kemarin weekendnya? Aku ada keluargaku datang, ada kakakku nomor 1 Mbak Andri Febrianti, Ibu Permata. Ada ponakan aku, Happy terus ada Mas Erwin, semua ada kakakku juga. Semua aku happy banget. Semoga sobat Ambiar yang kumpul sama keluarga juga happy. Iya. Sehat-sehat Yang terus belum sama keluarganya ya. Amin. Yang belum kumpul dengan keluarga mudah-mudahan bisa dipersatukan. Iya benar ya. Pasti selalu ada alasan ya. Kalau memang misalnya lagi jauh sama keluarga, ada yang memang jauh karena pilihan ya. Betul. Tapi ada yang jauh juga karena keadaan mau tidak mau, suka tidak suka, ya ternyata keadaannya memang harus jauh. Iya. Tapi semoga bisa sama-sama bertumbuh. Betul, Akan selalu bertumbuh ada menjadi alasan. lebih baik ya. Betul, karena keadaan itu membuat kita semoga bisa bertumbuh, itu intinya kan. Ya, perdamaian Selalu itu akan ada apabila kita saling memaafkan dan menerima. Bener ya. Perlan 86 gimana weekendnya? Senang? Happy ya? Udah gajian mereka makanya. Gajian lo, pantes lo. Oh pantesan nyengir-nyengir ya. Tolong gajinya, tolong jangan diboros-borosin, soalnya lo nggak dapet THR dari kita. Oh Ya. pantesan. Sobat Ambiar juga ini mau bulan puasa kurang lebih kurang dari 2 minggu lagi ya, atau 2 minggu lagi ya kita udah mau masuk bulan puasa ya. Iya. Malam ini Nisfu Syaban ya, bener Iya, kan ya? Benar, Semoga apapun. Makanya malam ini amalannya banyak-banyak bisa berdoa diberikan. kepada Allah karena doa kita pasti akan diijabah, dikabulkan katanya. Betul, dan salah satunya ini kan bisa merubah takdir kita ya. Semoga takdir yang kurang baik bisa berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Amin, Termasuk amin, untuk amin. keluarga kita. Dan berbicara mengenai keluarga, Sobat Ambiar kita tahu nama Denada Tambunan. Ini nama yang memang sedang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Lantas beberapa waktu belakangan ini ada seorang pria asal Banyuwangi berusia 24 tahun. Reza Rizky Rosano namanya. Secara terbuka mengakui bahwa dia adalah putra dari Denada. Kaget, masih kaget. Karena selama ini yang kita tahu Denada ini hanya memiliki 1 anak. Lantas pagi hari ini kita akan hadirkan dia sebagai bintang tamu bersama dengan seorang ibu yang membesarkan dia dari usia 10 hari sampai dengan sekarang. Termasuk kuasa hukum yang merupakan juga kakaknya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Reza Rizky Rosano, Ibu Rati dan juga Ronald dan juga Andika, sebagai pengacara dan ya. juga kakaknya. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi. Halo sayang. Oh, Silakan di tengah. apa kabar, sehat? Reza Rizky Rosano. Sayang, sini. Ini Bang Andika, ini Mas Ronald. Selamat datang, selamat pagi, silakan. Ibu Rati kemana? Kurang sehat. Ibu Rati selamat pagi, semoga diberikan kesehatan ya. Semoga ibu sehat ya. Reza, bicaranya lebih keras lagi ya. Iya, Kak. Maaf, Mas Ronald pakai memakai clip-on, kalau enggak kita kasih mic. Pakai, ya. pakai. Oke, baik. Ibu Rati, semoga kalau memang sedang menyaksikan diberikan percepatan dalam kesembuhannya, bisa semakin sehat untuk beraktivitas. Reza Rizky Rosano, kita turut prihatin ya atas apa yang terjadi. Mas, ini sudah menjadi takdirnya ya. Tapi kita berharap keadaan bisa jauh lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Reza, permasalahan ini menjadi sorotan satu Indonesia. Hari ini ketika kamu datang ke studio, apa yang kamu rasa? Ya ada sedihnya, ada senangnya Kak. Itu aja. Nggak bisa ngungkapin. Tetap semangat ya. Iya. Reza Rizky Rosano, Bang Ronald, Mas Andika, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Silakan boleh duduk. Di usia 10 hari ya. Saya tuh nonton tuh podcastnya kemarin itu ya. Iya. Tadinya tuh saya nontonnya tuh iseng aja Mas. Tiba-tiba, lah kok nangis aku nontonnya ya. Aku juga. Oke, tapi ya saya akan berusaha senetral mungkin. Iya. Saya penasaran loh. Reza Rizky Rosano ini nama pemberian siapa? Tapi sebelumnya kita mau kasih lihat. Pria asal Banyuwangi yang sedang mencari keadilan. Geger, geger, geger.
Kisah mengejutkan kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok Alresa Rizky Rosano, seorang pria berusia 24 tahun yang secara terbuka mengaku sebagai anak kandung penyanyi Denada Tambunan. Pengakuan tersebut tak hanya memancing perhatian publik, tetapi juga berujung pada langkah hukum yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Lebih dari itu, Reza Rosano hanya ingin diakui sebagai anak oleh Denada. Pengen pengakuan aja, pengen pengakuan secepatnya, itu aja. Iya, aku nggak benci, nggak ada benci, tapi kecewa kok terlalu lama kan, harus seperti ini dulu. Enggak, kalau disuruh tinggal bareng pun aku udah nggak mau karena udah berbeda, karena awal mula kan permasalahan, gitu. Tapi, kabarnya sampai saat ini belum ada pengakuan langsung yang disampaikan dari Denada. Lalu gimana ya kelanjutan kasusnya? Dan apa yang membuat Reza dan Ibu Ratih akhirnya speak up tentang hal ini? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Ya apa sih, orang belum mulai, baru mulai juga udah nangis, Wi. Sedih aku. Ya, kami turut prihatin yang pasti ya. Iya. Oke, kita mau fokus sama kamu, Reza. Hari ke-10, aku nonton tuh. Hari ke-10, kamu diserahkan kepada Ibu Ratih, betul ya? Iya, betul. Mas Andika, Mas Ronald, maaf. Itu tuh gimana ceritanya kalau boleh singkat sedikit kasih tahu sama kami? Apa mungkin kakak yang Boleh, silakan Mas. Ya, karena saya kan mulai pertama itu kan sudah pacaran sama kakaknya ini kan, dia kan sudah diserahkan. Jadi dia kan awalnya kan ditawar-tawarkan kan ke beberapa orang, 2 orang lah sih ditawar-tawarkan itu kan. Yang mana sudah pernah diceritakan oleh Mama Ratih itu kan bahwa akhirnya Mama Ratih ya singkatnya ya yang kemudian mengambil ya karena memang masih keluarga kan. Ya. Itu ya setelah itu sebenarnya sudah nggak ada apa-apa. Kami ikhlas juga, ini kan juga bukan beban ya karena ini kan bagi kami kan hadiah sebetulnya ya. Ini ya. Dan saya pacaran sama istri saya juga masih gendong ini. Usia berapa waktu itu kenal Reza? Mas? Ya mulai bayi saya. Dari bayi ya? Iya. Jadi ya 10 hari itu saya sudah tahu dengan Reza ini. Itu makanya sempat juga ada selentingan bahwa dia anak saya malah dari apa namanya istri saya itu kan. Ya saya diam aja karena memang itu sebetulnya pihak keluarga Mbak Dena juga saya nggak punya apa namanya inisiasi sama sekali untuk membuka aib ya sebetulnya ya. Terus setelah perjalanan itu saya lihat anak ini mengalami sangat-sangat penderitaan dan memang perlakuan yang terlalu diskriminatif ya. Oke, Mas Ronald, maaf saya harus potong. Kita kembali lagi ke belakang ya. Sepengetahuan Mas Ronald yang memberikan kepada Ibu Ratih yang adalah mertua Mas Ronald yang saat ini menjadi mamahnya Reza, siapa yang memberikan secara langsung Ke mamahnya. memberikan mandat ini? Baik, silakan diurus. Yang menawarkan ya akhirnya kan Bunda ya. Saya juga memanggil almarhum Emilia Contessa itu kan Bunda. Tapi yang menggendong dia mulai kecil ini buyutnya namanya almarhum Era Susiani. Baik, beliau berarti adalah neneknya dari Denada. Ya betul. Oke. Orang yang juga paling sayang sama beliau. Itu yang sudah memproteksi dan menyerahkan kepada Mamai. Setelah itu yang langsung pure ke Mamai semuanya. Mas Ronald, sepengetahuan Mas Ronald, apakah ada perjanjian di antara Ibu Ratih dengan buyutnya Reza atau neneknya Denada yang menyerahkan secara langsung saat itu? Atau bersama dengan almarhumah Emilia Contessa? Ya dulu bilangnya kan begini, apa namanya Mbak, ini kalau manggil kan Mbak kan ke Mama ya, ini tolong. Manggilnya Mbak ke Tete Denada Mbak? Bukan Mbak Dewi. Jadi Bunda itu manggilnya Mbak ke Mamai atau Ning kadang-kadang. Oke. Ini tolong diasuh, tenang aja nanti susunya trek-trekan datangnya. Susunya trek-trekan, oh itu Ya. sebuah majas ya? Ya, semua majas ya. Habis itu ya sudah enggak apa-apa daripada lari kemana-mana. Awalnya yang pertama kali lahir sebelum 10 hari itu sudah mau dibawa lari sama kakaknya istri saya di Jakarta itu sampai mau diancam pistol kan istri saya itu kan Sama siapa itu Mas Jojo? sama suaminya almarhumah. Diancam pistol itu karena kenapa?
istri saya kan sebetulnya kan sekolahnya kan di Jakarta, di SMA 3 kan. Sempat ikut Bunda sama ikut Mbak Dena. Tahu kejadian itu, tahu kalau anak ini mau dibuang, mau diambil lah sama istri saya itu. Oh, tadinya mau diambil, Mau diambil, mau dibawa. diselamatkan. Ya. Karena kan apa namanya? Ini paling disayangi sama istri saya ini. Habis itu karena chaos dengan biar nggak rame ya, diancamlah istri saya, sudah nggak usah macam-macam kamu kan gitu kan. Baik, Mas Ronald tadi bilang bahwa sempat bilang akan ada susu, truk-trukan, Iya. segala macam. Apakah pada akhirnya ada biaya, misalnya biaya susu, biaya perawatan, ini itu, Untuk baju, segala macam? Ya, mohon maaf ya. Ini kalau semuanya susu truk-trukan itu menjadi hiperbola, saya akan juga membuat apa namanya jawaban yang sedikit juga hiperbola ya. Satu sendok pun nggak pernah datang itu. Baik. Tapi mamanya juga nggak berharap itu kok. Sebetulnya nggak berharap itu kok. Baik, kita akan lihat sebuah artikel. Reza, Ya. kita minta kamu tanggapi yang satu ini boleh ya? Reza Rizky Rosano tahu dirinya anak Denada sejak SMP. Sampai stres selama 1 bulan. Kamu besar di Banyuwangi. Iya kak. Reza tuh taunya dari mana? Pertama kali Kalau sampai ke Reza- telinga kamu. Iya, kalau Reza anaknya Kak Denada dari mana taunya saya? Pertama kali itu teman-teman kak, teman-teman sekaligus ibunya teman-teman. Yang ngasih tahu, ngomongnya Ya gimana? ngomongnya itu kalau bahasa Indonesianya itu kamu itu bukan anaknya Mama Rati, kamu tuh anaknya Denada. Itu aja kak, tapi banyak orang yang Terus-terusan. ya Ya. Lalu kamu ada pikiran dari omongan-omongan itu ya, kan? mencari Lalu kamu mencari tahu. ya Terus? mencari tahu pertama ke saudara, dari saudara ke saudara ke saudara ketemulah yang membawa Reza, salah satu yang membawa Reza dari Jakarta ke Banyuwangi. Siapa? Siapa yang bawa kamu? Supir, Supir. ya Ketemu. temu. Kok bisa ketemu? Ya Reza cari tahu dengan caranya Reza sendiri kak. Ketemu, beliau bilang apa? Waktu Reza datang ke rumahnya, udah pecah kak, nangis semua. Kamu datang ke rumah siapa saya? Supirnya itu kak. Supirnya itu, Ya, kamu pingin cari tahu gitu. ya. Lalu- Tapi sebelum Reza bertanya itu orangnya itu udah nangis dulu. Ngomong apa dia? Le, emang kamu anaknya Denada, langsung gitu. Terus ketika kamu tahu bahwa Ibu Rati bukan ibu kamu, bagaimana perasaanmu? Ya bagaimanapun Reza tetap sayang sama Mama Rati kak. Karena ya yang membesarkan Reza kan sampai sekarang Mama Rati. Gitu. Sangat-sangat terpuruk kak waktu itu, karena ada masukan omongan juga kan kak. Pasti. Iya, Reza nggak keluar kak selama tahu fixnya itu kak. Reza nggak keluar 1 bulan dari kamar kak. Iya. Merenung. Kenapa kok sampai gini gitu kak? Terus kamu sudah mencoba menghubungi ibu kamu, saya Kak Denada. Takut kak, lebih ke takut aja. Kamu ngeliatin fotonya mama. Pasti sama berangan-angan. Apa angan-angan kamu? Terima kasih. Ya angan-angannya Reza kok, maksudnya kan Mbak Dena manggilnya Mbak karena sudah terbiasa disuruh manggil Mbak. Mulai dulu. Sama siapa? Sama Bude, Mbak Emil. Ya maksudnya Reza yang terpuruk di sini, pengen pada saat itu pengen peluk,
Iya, iya. Ya, ya layaknya anak kepengen ke ibu kandung gimana Kak? Resa, 1 tahun kamu tahu bahwa Ibu Rati bukan yang melahirkan kamu. Iya. Kamu simpan semuanya sendiri atau kamu coba bertanya ke keluarga? Sebisa mungkin pertama kali Resa simpan sendiri Kak. Berapa lama kamu simpan sendiri semuanya itu? SMP sampai SMA ya Kak, 6 tahun. Dalam masa SMP sampai SMA kamu simpan sendiri. Iya. Apa dalam pikiran kamu? Ya takutnya kalau Resa tanya atau gimana, maksudnya tanya pada saat itu jadinya ricu atau gimana, takut Resa itu takut. Takut? Lebih ketakut aja Kak. Apa yang kamu takutin? Ya takut aja karena kan Masih kecil. iya Resa kan juga tahu Mbak Dena itu siapa gitu. Lebih ketakut aja. Mas Ronald, kuasa hukum sekaligus paman ya. Iya. Jadi tahu nih silsilahnya. Iya. Tapi kan Mas Ronald itu menantu ya, menantunya Ibu Rati. Mamanya Resa. Kalau Mas Ronald itu sebenarnya tahu sejak kapan Resa itu bukanlah anak biologis Ibu Rati. Ya sejak pertama saya kan sudah Tahu dari bayi ya Mas. tahu dari bayi saya. Makanya saya kan sudah bilang bahwa saya pacaran dengan istri saya itu pacaran sambil gendong dia. Yang kasih tahu Mas siapa? Ya tahu kan saya sebelum dia ada pun saya sudah familiar di keluarganya itu. Iya betul. Berarti itu. Tapi kan maaf ya Mas, itu kan maksudnya saat itu kan Mas belum jadi suami ya, masih Iya. pacaran gitu kan ya. Ya. Yang kasih tahu apa saat itu adalah pacar Mas yang sekarang jadi istri, Ya. langsung kasih tahu. Oke. Baik, kita mau kasih lihat. Nanti kita akan ke Bang Andika. Sebuah artikel tentang gugatan. Iya. Resa Rizky gugat Denada 7 miliar rupiah. Pemicu berawal dari ibu angkat didatangi polisi. Mobil ya. Singkat, Bang. Karena waktu kita tidak sebanyak podcast sayangnya ya. Boleh singkat untuk gugatan mobil itu bagaimana ceritanya untuk 7 miliar? Jadi begini, rekan saya, saudara saya ini orang yang sangat mencintai ibunya. Luar biasa sekali Bang. Jadi waktu itu kita lagi membahas tentang sesuatu pekerjaan, tiba-tiba ditelepon oleh mamanya. Yang dimana mamanya ini didatangi oleh 2 anggota Polri, dan ternyata sebelumnya dapat somasi. Sebelumnya sudah ada somasi? Iya. Berapa kali somasi? 1 kali. 1 kali. Yang dimana mamanya ini langsung kolaps karena kaget. Iya. Kok aku dilaporno pakai bahasa Jawa, Bang. Anu ya, kok aku dilaporkan penggelapan apa ya, Le, katanya. Wah, kaget lah Bang ini. Kaget ini. Akhirnya abang ini telepon. Loh kenapa? Ini Bang ada laporan terkait dugaan penggelapan mobil. Loh, ini kan mobil Resa, kok mamaku yang didatangi, yang diserang. Mamanya ini dalam arti mama mertua gitu. Oh, beliau ini sayang sekali, Pak. Sangat hormat ke ibu. Karena sadar, ya menurut kami ini luar biasa sekali ibu kita ini, Pak. Disitulah pemicunya, Bang, triggernya sebenarnya. Oke, ini kan mobil yang cicil Ibu Rati ya? Betul. Bukan. Begini, yang pertama Mama yang mencicil. Mama itu? Mama Rati. Mama Rate. Oke, Ibu Rati ya? Ya, Oke. Mama kan yang mencicil. Awalnya dia kan sudah ditawari mobil Ya. itu kan sama bunda kan. Yang pertama itu ditawari kok mamanya yang disuruh menyicil kan lucu. Akhirnya ya enggak masalah lah. Mungkin waktu itu kan mamanya sama papanya juga banyak rezeki kan. Dan juga untuk Resa kan. Iya. Dibayar, akhirnya dijual. Kemudian Resa ini ditawarin lagi, Le kamu nggak mau ganti mobil. Ya, mobil Upgrade. baru. Upgrade mobil baru. Karena yang pertama second, Bang. Hmm. Ya dia mau, oke. Dijual lah mobil yang pertama itu. Habis dijual, dibelikan mobil baru. Hasil penjualan untuk dijadikan DP lagi ternyata untuk mobil baru. Dia yang disuruh bayar, yang kedua itu. Disuruh nge-grab itu, Bang. Suruh nge-grab sama
Disuruh nge-Grab untuk membayar mobil yang cicilan yang kedua itu ternyata. Ya maksudnya suruh siapa Mas suruh nge-Grab? Bude. Ya, Bunda Emi. Oke. Oke. Resa kan berarti ketika Resa juga sempat menjadi drivernya Ya. almarhumah. Ya. Ya. Yang ternyata adalah Neneknya. menurut keyakinan Resa dia adalah neneknya Resa. Nenek kandung ya. Apa perasaan Resa menjadi driver nenek sendiri, kemudian digaji? Waktu itu Resa belum tahu bahwa itu adalah sudah tahu. Sudah tahu pasti kan? Allahu Karena tahunya SMP kan? Ya, Yang otomatis berarti saat ya sudah tahu. nyupiri beliau, Resa tuh tahu itu Neneknya. dia nenek sendiri. Mm-mm. Kemudian digaji per bulan. Apa yang kamu rasakan? Hancur pasti hancur ya Kak. Tapi karena ada Resa harus membayar cicilan itu Kak. Betul. Jadi Resa fokus ke sana saja, kerja-kerja aja. Pernahkah dalam beberapa bulan misalnya tidak bisa membayar cicilan? Iya, enggak nyampe Kak malah Kak kalau di mana ini. Kalau nggak nyampe gitu lantas gimana? Terus gimana kalau nggak nyampe gitu nak? Ya, Ini ya, saya tambah ya. Jadi Resa ini kalau ditanya soal bagaimana perasaannya ketika dia menjadi supir itu sudah biasa Bang. Karena Resa ini mulai kecil ya Bang, diperlakukan begini ya. Contohnya ya, Resa ini kan punya, kalau manggil anaknya Bunda itu namanya Kaisar, itu kan Bang. Jadi anak ini masih kecil saja ya, umur 5 tahun, 7 tahun ya, diajak main video game ya, semuanya ya, sama abangnya ya. Duduk di atas tempat tidurnya Bunda semuanya ya. Anak ini Kaisar duduk di atas semuanya ya, sama dia awalnya. Anak ini diminta duduk di bawah. Jadi penekanan psikologis itu sudah seperti itu Bang, mulai kecil Bang. Baru saya tahu semalam itu jadi emosi saya kan jadinya. Ya mohon maaf ya Mbak Dip ya. Kadang-kadang saya jadi sering menggila, tapi ya alhamdulillah sekarang ini kan sudah banyak nasihat dari orang tua, jangan gimana nggak emosi coba Mbak. Iya paham. Anak ini diperlakukan seperti itu, makan saja ya, makan ya. Nggak boleh makan di ruang tamu, apa namanya di ruang makan Le ya. Disuruh makan di belakang. Siapa yang tidak memperbolehkan? Bunda Bunda. Emi. Saat itu kondisinya kamu sudah tahu? Sudah Kak. Oh belum. Masih belum SMP, Masih kecil. Ya, Kecil. Oke. Kecil. Terus kamu sering ketemu sama mama kamu ketika itu? Mama ketika itu. Iya, maksudnya kan mungkin pulang kampung Kak Dena. Oh, Iya, pulang kampung ke rumah pasti kan ketemu sama saudara-saudara, pernah ketemu sama kalau mama. waktu kecil sering kayaknya Kak. Kayaknya. Bagaimana sikapnya ke kamu ketika itu? Seperti layaknya Mbak sama adik aja. Mbak sama adik? Datang, salim, sudah. Udah? Terus ketika kamu sudah tahu bahwa kamu adalah anaknya, pernah ketemu lagi Ya, setelah meninggalnya. almarhumah? Ya. Terus kamu ketemu, nah, kamu kan tahu nih bahwa aku sebenarnya anaknya Kak Dena. Itu bagaimana perasaan kamu? Ya mau ngungkapin tapi kan lagi duka Kak. Juga, Iya. Reza. Terus Kak Dena sendiri ke kamu bagaimana Ya sikapnya? tetap aja salim, sudah. Resa, Ya, aku Kak. lihat tayangan kamu dalam proses pemakaman turun ke liang lahat. Ya Kak. Apa dalam benak kamu saat prosesi pemakaman? Pikirannya Reza itu cuma satu Kak, ya sedih. Pertama, bagaimanapun itu tetap Bude Reza. Terus kedua, yang tahu menahu tentang silsilah Reza yang mulai awal sampai akhir kan udah nggak ada. Gitu. Kenapa kok diambil dulu masanya gitu Kak? Tapi Mama Rati kan ada. Kan beliau kunci dari semua. Ya tapi mama itu gimana ya? Nggak mau semuanya Kak membukanya. Belum. Iya. Sebetulnya anak ini kan dibesarkan kan nggak kurang kasih sayang ya Bang ya. Jadi sama Bunda pun kita sayang kok. Iya. Sayang pasti. Sayang kok. Paham. Ya. Sama Mbak Dena juga nggak ada benci, nggak ada apa-apa Kak. Yang kamu inginkan sama kamu sekarang manggilnya Mbak Dena atau Mama? Maksudnya ibu ya. Ibu. Ibu lah. Sekarang bagaimana kamu maunya sama Ibu Dena? Maunya ya cuman diakuin aja Kak. Cuman itu aja. Nggak lebih kan.
diakuin, dipeluk, Iya. disayang layaknya anaknya yang lain gitu ya. Ya. Dan Reza juga mau minta maaf. Barangkali Reza ada salah. Minta maaf apa? Ya barangkali Reza ada salah selama ini ke ibu. Enggak dong, kamu nggak salah, kamu punya hak. Itu hak kamu. Reza, kamu mengatakan itu sambil berlinang air mata. Kamu menahan tangis, minta maaf tapi menahan tangis. Apa kamu merasa bersalah untuk hal yang tidak kamu lakukan? Iya kak, kayak merasa bersalah aja kak. Untuk apa? Ya pikirannya Reza kenapa kok kayak sampai kayak gini? Jadi kayak Kenapa? gini gitu. Ya apa Reza ada salah waktu? Ya kurang tahu ya waktu apa lahir atau gimana apa dalam. Enggak dong sayang, ini semua jalan dari Allah. Mas Ronald, Bang Andika, kita mau kasih lihat. Ini ada statement dari kuasa hukumnya Denada yang mengatakan bahwa sebetulnya Denada tidak pernah tidak mengakui Reza sebagai anaknya. Tidak pernah tidak mengakui sebagai anaknya. Saya ulangi ya. Kita mau kasih lihat dulu. Baik. Reza, sepengetahuan Reza, uang sekolah dari mana selama ini? Mama kak. Mama Ratih maksudnya. Mas Ronald, Iya. Mama Rati uang sekolahnya Reza dari mana? Ya dari kerjaannya papae. Pernah apakah seperti yang disampaikan barusan, apakah mau diklarifikasi? Mau ditanggapi? Ya saya sampaikan saja kalau itu dalam konteks istilahnya sofisme ya. Makanya saya itu sebetulnya salah satu yang memicu saya menjadi semakin emosi itu ya begitu itulah modelnya. Ya mohon maaf ya, pengacaranya menyatakan yang sesuai tidak realitas ya. Jadi konteksnya kan melakukan penyesatan itu. Yang saya sesalkan itu kalau memang mengakui datang saja Mbak Dena itu, saya juga nggak mau kok. Dan nggak Demi jadi Allah rame bang, gini iya ya, demi Mas Allah ya. bang, demi Allah, demi Allah. Ini saya nggak mau Mbak Dena ini jadi seperti ini, saya nggak mau. Kok nggak datang-datang? Sudah 1 bulan loh bang, lamanya bang, mediasi. Sampai itu. sekarang masih belum ada komunikasi? Tidak belum ada. Saya ini juga heran gitu loh. Sampai ini berita besar belum ada Belum WhatsApp, telepon. Belum ada. Itu yang berhubungan selama ini cuma Sudah pengacara aja, dihubungi Mas. belum? Iya. Nah, cuma mungkin ya pengacaranya nggak membuka pintu itu. Kalau saya ya jadi pengacaranya Mbak Dena mungkin ya akan memaksa Mbak Dena untuk menarik ke proses mediasi, kan tertutup masih bang, masih mulia kan, udah kemana-mana. Mas Toh nggak ada yang kepengen memisahkan antara ibu dan anak kok kalau memang kepengen ini kan Mas. Ya. Datang ibunya. Ya, saya ini sampai sekarang ini masih berpikir husnudon ya. Artinya kan saya masih ada pikiran Mbak Dena itu sebetulnya mungkin mau ketemu. Ya toh, cuma kesulitan kita itu nggak ada yang menjembatani. Mas Ronald, ini kan keluarga besar ya di Banyuwangi ya. Iya. Apakah misal Denada meminta tolong keluarga lainnya di Banyuwangi untuk mengkomunikasikan ke pihak Bu Rati atau Mas Ronald dan juga Reza, apakah ada? Nggak ada. Belum ada. Jadi nggak ada komunikasi belas Nggak Mas. ada Mbak, nggak ada. Baik, Sobat Ambiar, akibat permasalahan ini netizen meminta Denada saya membacakan ini juga, saya harus membacakan ini ya. Akibat masalah ini netizen minta Denada diboykot. Kita kembali saat lagi. Reza, Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat mama kamu di sana, mama lagi menangis. Kamu merasa mama kamu lagi ngapain dan kenapa mama menangis? Saya kurang paham ya kak. ini kan viral ya. Ya. Tayangan ini viral di media sosial, pasti kamu lihat di beranda. Saya nggak buka sosial media. Oh, kamu nggak buka sosial media dulu? Sudah berapa lama nggak buka sosial media? Maksudnya scroll gitu nggak, takut lagi jadi bahan kepikiran lagi. Takut kepikiran. Iya. Tapi sudah pernah lihat tayangan barusan atau baru saja? Baru aja. Oh, Baru aja. Baru aja. Sekarang Reza umur berapa Oke. sih, Nak? Kelahiran 2002 kak. Berarti 24 ya? Iya. Berarti kamu dari SMP menahan itu semuanya. Iya. Sampai kamu usia 24 tahun. Iya. Reza Rizky Rosano itu yang ngasih nama siapa? Ya papae. Apa itu berarti? Reza Rizky. Awalnya Reza Rizky Rosano. Karena masih kecil, anak ini sakit-sakitan terus bang. Digantilah Reza Rizky Rosano. Jadi sakit-sakitan terus, kena asma kan, kecil kan.
Jadi kita itu juga gantian sampai gendong tidur itu. Apa itu gendong sampai berdiri itu, apa namanya gendong dia sampai tidur berdiri itu sudah. Itu makanya diganti Al Reza Rizky Rosano. Oke, Reza kita kembali lagi ke yang tadi ya. Itu tayangan viral di Iya, Kak. media online ketika kasus ini atau permasalahan ini akhirnya menjadi sorotan netizen, pemberitaan di mana-mana, kemudian kita saksikan tadi itu yang terjadi di saat Denada bekerja. Akhirnya banyak yang menyimpulkan, banyak asumsi dari A sampai Z, segala macam asumsi ada. Salah satunya kita mau kasih lihat salah satu artikel yang juga muncul, permintaan netizen. Netizen ramai minta Denada diboikot, bukan contoh ibu yang baik. Gimana tanggapan Reza terutama ya sebagai anak ibu kamu netizen minta untuk boikot Ya gimana? nggak mau kan? Jangan gitu. Jangan. Kasihan. Ini masih berbesar hati ya. Ya. Mau bilang apa sama netizen silakan. Kakak-kakak netizen, Reza minta tolong janganlah sampai diboikot itu, karena Reza nggak mau sampai seperti ini. Kasihan juga, bagaimanapun itu ibu Reza. Oh, Di mata Reza nggak ada salahnya. Reza mohon banget kepada kakak-kakak netizen, janganlah diboikot, Kak. Kasihan. Mending kalau nggak Reza saja nggak apa-apa. Jangan ibu. Tapi kan ibu kamu belum peluk kamu sampai sekarang. Apa Kak, di mata Reza, ibu Kak pernah salah. Cuman Reza kecewa aja. Itu aja. Reza. Seandainya pagi hari ini di sebelah kamu ada ibu kamu Ada ibu Denada. kamu ya. Apa yang ingin kamu dengar dari mulut ibu kamu secara langsung? Simple Kak, cuman pengakuan aja. Kamu anakku. Udah. Enggak lebih Kak. Reza mulai kemarin-kemarin pun enggak lebih, cuman itu aja. Reza cuma menunggu itu saya. Itu aja. Biar maksudnya suksesnya, cita-citanya Reza mulai dulu udah tercapai. Salah satunya ingin diakui. Kamu jadi lega perasaan Lega begitu banget ya? Kak. Iya. Tidak Ketenangan juga. Selama ini Reza sendiri, merenung sendiri, hancur sendiri. Itu ada jawabannya. Inginnya gitu Kak. Kamu benar-benar pengen dipeluk gitu ya? Iya. Tidak ada dendam, Sama sekali Kak. tidak ada amarah, malah meminta netizen untuk memohon tidak memboikot ibunya. Dan hanya ingin mendengar satu kalimat, aku ibu. Sobat Ambiar, beberapa waktu yang lalu juga kita mendapatkan kabar, ada pernyataan dari kuasa hukumnya Reza ya, ada beberapa tekanan. Tapi nanti coba kita luruskan atau tanggapi ya. Kita mau kasih lihat satu ya. Mas Ronald mau menanggapi? Ya begini ya, khususnya untuk Bu Is ya. Ya kalau kemarin ada salahnya, saya juga minta maaf. Kalau jenengan juga sudah ada salahnya, juga saya sudah memaafkan. Cuma kalau bisa memang saya minta semuanya itu untuk objektif ya, untuk melihat keseluruhan pokok perkara itu gimana ceritanya. Jangan berat sebelah ya kan, harusnya imparsial dan mengambil sikap yang bijak, itu aja sudah. Mas Ronald, kami paham bahwa ini permasalahan memang sedang begitu buat
energi pun juga emosi gampang naik turunnya. Iya. Statement kecil atau barangkali statement yang tidak dikeluarkan, apapun itu bisa membuat terpancing sedikit ya. Sedikit aja bisa terpancing. Iya. Kita mau kasih lihat dulu, ini ada klarifikasi dari Isdahlia. Nampaknya dia pun berhak rasanya untuk kita berikan ruang untuk mengklarifikasi. Izin ya, kita kasih lihat dulu ya. Mas Ronald sudah menyaksikan tayangan ini sebelumnya? Belum. Saya baru dengar ini, tapi kan begini kan, ya enggak apa-apa lah kalau kemarin itu sekarang pun saya sudah nggak ada rasa marah dan sebagainya, karena ketika itu kan Reza kan nggak bisa berbuat apa-apa, langsung ya saya. Nah, saya sebagai kakaknya kan langsung defensif ya. Namanya suasana lagi riuh ya? Iya, dan anak ini kan mentalnya kan masih belum stabil ya. Dan mungkin ya kapasitasnya Bu Iis itu ya tetap bagaimanapun dia nggak mungkin bisa membagi perasaan antara Denada itu selaku sahabatnya mungkin ya, ketika itu datang kepada Reza yang anaknya itu ya itulah nanti kan. Saya mau cerita Mas Ronald, tapi saya ngomong begini nggak tahu nih saya diserang netizen apa enggak ya. Saya berusaha seobjektif mungkin. Saya seharusnya nggak ngomong begini, tapi saya mau cerita aja. Ya. Saya tuh disuruh nonton podcastnya, ini sebelum kejadian ini ya. Saya ketemu Isdahlia. Sebelum Isdahlia digeruduk netizen nih ya. Gue udah nonton podcastnya Densu, gue sedih banget. Aku manggil dia Mama, Mama sedih banget nontonnya. Mama sampai nangis subuh-subuh nontonnya. Oh iya mah, ya ntar aku nonton deh, sampai aku bilang gitu. Terus gimana Mak? Iya. Ya udah Mama langsung bilang sama Dena, temuin anaknya, harus temuin. Betul. Beliau tuh senetral itu, makanya saya tidak membela Isdahlia, cuman saya mencoba dari kacamata saya, itulah yang saya tahu, yang saya tangkap. Kurang lebih seperti itu. Tapi tadi sudah disampaikan, Mas Ronald sudah memaafkan. Dan juga tidak ada niatan buruk, saya yakin dari seorang Isdahlia. Yang terpenting kita tahu bahwa ini semua pengen niatnya semua baik. Semuanya baik-baik saja. Betul. Saya percaya Bang, saya percaya. Bu Iis itu tipikal ibu yang sangat cinta dengan anaknya, saya percaya. Itu mah cuman ya, ini kan saya kan reaktif saja, mohon maaf. Saya juga meminta maaf kepada Bu Iis ya, kalau mungkin kemarin itu agak sedikit terlalu emosi ya. Karena anak ini mulai kecil sudah sakit itu loh. Karena dari kecil ya Bang, Iya, saya sudah ini kan tahu perjuangan. Iya, loh. Paham, namanya juga manusia, reaktif namanya Mas. Reaktif ya, itu makanya saya juga mohon maaf. We are human. Ya. Semuanya pasti punya khilaf segala macam, itu masalah yang sangat biasa sekali. Reza, Tapi pertanyaan Mami buat Reza. Reza lebih baik terkenal, tapi ibu tidak bersama Reza. Atau Reza tidak terkenal, tapi ibu merangkul kamu dan mencintai kamu. Reza tidak terkenal, tapi ibu merangkul dan mencintai Reza. Reza bisa cari uang sendiri dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Ibu Denada, mau manggilnya begitu. Iya. Reza Rizky Rosano, 24 tahun. Barangkali momen ini suatu saat nanti yang kami pun doakan akan terjadi. Amin. Ini dia. Tapi mungkin dari tayangan tersebut, kalau Dena nonton, kita mau semuanya baik sayang. Ada rasa kekecewaan juga pasti dari teman-teman kalau kamu tidak keluar. Ini waktunya kamu untuk bertemu Reza. Kak Dena, kita tahu kamu tuh orang baik loh Kak. Kita tahu kamu orang baik. Iya, kita tahu Kak Dena itu orang baik. Aku yakin Kak Dena juga nonton pasti lagi menangis hari ini. Betul. Tidak ada salahnya kakak itu langsung berkomunikasi langsung tanpa siapapun, langsung peluk anak kakak. Percaya deh, semua pasti akan selesai dan semua pasti bisa dilalui. Amin. Reza, mau bilang apa sama ibu? Cuman pingin peluk aja Kak, kalau tentang apa pekerjaan apa Reza bisa cari uang sendiri kok. Silakan sampaikan. Iya, ibu Reza cuma pengen peluk, cuma ingin cium kaki ibu. Kami amini, semoga segera bertemu sebagai keluarga yang saling merangkul. Untuk sekarang ini kita yang peluk Reza boleh? Oke, we hug you. Semangat selalu, Reza. Semoga berkah selalu menghampiri. Mas Ronald, terima kasih ya. Ya. Salam buat Bu Rati. Semoga Ibu semakin sehat ya, kembali beraktivitas.
Bang Andika, terima kasih banyak. Terima kasih. Sobat Ambiar, kita berikan ruang untuk Reza. Kalau ada yang bilang, ini masalah domestik keluarga. No, ini bukan ruang kontroversi. Tapi kami memberikan ruang bagi Reza, ruang rumah untuk kembali. Semoga ia mendapatkan apa yang ia cari. Dan berikutnya di Pagi-Pagi Ambiar, kita akan hadirkan. Ini pasangan ibu dan juga anak. Masa lalunya pun sama, sempat ada permasalahan. Dan kita berharap Reza akan sama seperti mereka akan kita hadirkan. Bisa bergandengan tangan masuk ke sini sebagai ibu dan anak yang benar-benar harmonis. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Anissa Bahar dan juga Juwita Bahar. Selamat pagi, selamat datang kembali Pak Kabar Sehat. Sayang. Jui sehat? Sehat Kak, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Mbak Anissa dan juga Juwita, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Ya, boleh silakan duduk dan kita mau kasih lihat ini ya Anissa Bahar. Gimana? Maaf ya Mbak Ani, kita harus angkat kembali berita ini. Anissa Bahar pernah tidak mengakui Juwita sebagai anaknya. Dulu ya. Ini dia. Mbak Anissa. Iya. Pernah kan? Pernah kan? Pernah, tapi beda kasus ya. Ya, nggak ada yang nyamain kasusnya. Karena ini kan Jumpa udah besar. Kalau Jui kan dari kecil dan sebenarnya Jui dari kecil sebenarnya sama mama sering ketemu nggak? Sering di rumah mama nggak? Sebenarnya Jui tuh ada di saya juga waktu itu. Tapi... Cuma nggak tahu kenapa dipelintir seakan-akan saya tidak mengakui kalau memang saya di media itu karena saya masih ada kontrak. Kontrak ya? Kontrak kerja. Apa rasanya sih harus ngomong ke media bilangnya enggak? Oh tersiksa gila. Darah daging gak diakuin gimana sih? Sedangkan saya punya anak angkat yang usianya jauh di atas anak-anak saya loh. 2 orang. Mana yang lebih tersisa, jadi ibunya atau jadi anaknya? jadi ibunya, ibu yang melahirkan loh. Istilahnya gini, anak orang aja saya rawat, masa anak sendiri saya nggak akuin itu loh. Tersiksa pasti. Itu Jui umur berapa sih, masih ingat gak Jui? Aku umur 4 tahun. Iya. 4 tahun sampai umur berapa tuh waktu itu? Kontrak itu berjalan? Enggak, waktu itu 2003. Kontrak aku sampai tahun 2004. Sampai umur berapa tuh Jui? 2004, mama kontraknya apa? Nggak diakuin dalam tanda kutip? 2003. Mama. 2003. Ya enggak, salah. Mama. 2003. Berapa, sampai umur berapa tuh Jui? Sampai umur berapa tuh? 2003 berarti umur berapa kamu nak? Enggak, 2003 baru mama nggak mengakui aku. Oh. Iya. Terus? Itu tahun berapa? Sampai Jui SD umur berapa? SD kelas berapa deh masih? Enggak. Masih TK. Oh, PTK. Kecil. Sampai SD gitu. SD mama. SD. Sampai kapan? SD. Kan itu 7 tahun. Kan aku kan lagi aku merit, lagi aku Kalau mau ngobrol dulu di belakang dulu, kita balik lagi ya. Jelasin. pesta 2004 soalnya kan Jui udah ada di aku Dan dan TK. nggak tahu itu lupa kayaknya masih SD deh karena masih dimandiin tiba-tiba sama, pesta sama itu kan Fauzan. Iya aku kan pesta 2004. Oh iya. Dan satu lagi Pesta pesta apa? pernikahan Pesta apa? aku. Pernikahan Oh iya. Yang di Putri Duyung itu. Iya. Terus udah gitu gini nih, yang harus diluruskan lagi. Kenapa aku tidak mengakui Jui karena Jui tampil. Kenapa kakaknya ada di aku? Iya. Nah kenapa? Hah? Kenapa? Ya karena kan itu kan maksudnya harus memang belum terblow up dulu, maksudnya belum boleh bilang. Belum boleh secara kontrak. TV media Ya, gitu ya Kak, tapi secara intern, keluarga. intern ada Emang apa sih si kontraknya pengen tahu sampai begitunya? Ya zaman dulu kan nggak boleh ada. Zaman dulu mah aneh, nggak boleh hamil, nggak boleh punya Nikah. suami, nikah, apalagi punya anak nggak boleh. Tapi Tapi yang kerjaan biasa juga ada kan nih kayak gitu ya? Kerja Sampai kantoran sekarang juga ada Ada kan? Kak, ada. Aku dulu begitu kontraknya. oke, kontraknya dulu nggak boleh punya anak. Tapi kan Jelita udah ada kakaknya dia. Tapi kan publik nggak tahu saya. Oh. Nah, maksudnya itu kontrak label. Iya label. Ya kan label-label zaman dulu dan sekarang masih ada loh yang kayak gitu. Masih ada ya? Masih dong, kecuali 5 pergi nikah tahun baru nggak boleh. Iya. Oh, oke. 5 tahun nggak boleh nikah kayak gitu. Makanya jadi penyanyi dulu deh biar tahu. Ya, Zaman dulu ya, nggak tahu deh kalau sekarang mah. Jui terus akhirnya Jui itu tahu bahwa ternyata selama ini aku disembunyikan. Itu tuh baru sadar tuh waktu kapan Jui? Aku sih nggak ngerasa kayak gitu karena masih kecil kali ya Kak. Ya, oke, taunya Jadi Jui nggak berita tahu. itu kapan tuh?
ternyata dulu gue disembunyiin nih gitu. Enggak, itu dia memang beritanya itu ada yang Melintir. mainin, ada yang mainin di Tapi belakang kan secara layar. intern kan mereka tetap sebagai ibu dan Kalau di rumah kok. Iya, secara ibu dan anak memang di rumah. ya beda sama Reza. Kalau Reza kan secara intern nggak ketemu. Iya. Enggak, maksud aku gini, memang secara intern di rumah ketemu. Tapi Jui ada tahu tiba-tiba beritanya cuma muncul. Di media Iya, di doang, media tahu. Cuma di media doang, itu emang digodok. Iya, tahunya kapan? Digoreng. Emang digoreng. Dari kecil. Iya. Aku nggak ngerti Kak maksudnya. Karena masih kecil. Gitu. Emang digoreng untuk naikin beberapa orang artis dan juga ada pengacara, ada apa waktu itu di situ, media yang bikin semuanya, settingnya. Sampai akhirnya Jui tahu bahwa Jui nggak pernah tahu berarti masalah ini ya. Taunya Jui selalu ada. Enggak, ada. Ada buat Jui. Ada, Jui ada, sebenarnya ada. Jadi dibilang Jui tidak mengakui. Enggak, ini kan sampai sekarang kan image-nya Anissa Bahar itu Nempel sampai sekarang. ibu yang tidak mengakui anak, padahal Iya, itu benar. salah. Nempel tuh image sampai sekarang. Sampai Tuh, sekarang. hati-hati jangan kemakan berita hoax. Ya, oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan ibu dan juga anak yang satu ini. Kita kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Sebentar lagi mau bulan puasa, jangan lupa ya kalau nanti dapat THR terus dari sekarang udah disusun wishlistnya mau belanja apa nanti. Ya, apalagi Nanti jangan lupa belanja di tempat TikTok Dewi Persik ya. ya bener. Aku juga dong. Boleh, boleh. Tapi guys, ini tempat belanja yang paling pas banget kalau udah dapet THR, apalagi pengen update gaya, lebih stylish lagi, lebih keren lagi ya. Bisa cek koleksi dari Trans Fashion Indonesia, ada tas dan juga sepatu dari Eigner, Fulla, GEOX dan juga Canali. Betul, Sobat Ambiar pokoknya di rumah bisa langsung mampir ke mall terdekat seperti Pondok Indah Mall, Central Park, Senayan City, Pacific Place, dan lain-lain. Nanti ketemu sama Dewi Persik di antara itu maunya ya. Oke, kita kembali lagi dengan, ini dia ibu dan juga Nanti anak ya. kita belanja ya sayang. Jadi sayangnya ke siapa nih maksudnya? Sama Reza. Oh, diajakin belanja. Ingat aku ibumu Reza. Ya. Banyak ibu online yang... Banyak ibu-ibu yang lain buat Bisa, kamu kalau sayang. iya. Tapi Ibu Dewi Persik 24 jam always buat kamu. Oke, Anissa Bahar, kita balik lagi ya. Ini ngomongin soal... Wah, dia udah mulai pindah tempat, gue yang takut nih. Anissa Bahar sama Jui, kita tahu ya Jui ya. Ini ternyata adalah pemberitaan yang pada akhirnya banyak yang mempelintir. Padahal kenyataannya sebenarnya Jui di rumah. Hanya karena alasan kontrak. Nah, ketika kontraknya berakhir, itu gimana? Apa yang pertama kali dilakukan oleh seorang Anissa Bahar? Tetap kok di rumah silaturahmi tetap. Kalau waktu itu dipisahin sebentar doang. Sebentar doang gitu. Tapi memang ada masalah waktu itu sama mantan suami Kak? Sama papahnya? Dibilang masalah sih enggak ya, karena memang dari Jui masih kecil kan, masih 1 tahun, papanya udah nikah lagi, udah ada anaknya lagi. Jadi perpisahannya banyak. baik-baik ya Kak? Baik-baik. Oh berarti itu hanya permainan media aja? Permainan media. Mbak Anissa Bahar, maaf ya, ini ada pertanyaan titipan dari Perlan 86. Oh iya, apa tuh? Apa Mak? Ya, pertanyaan, silakan duduk. Jui, buat Juwita ya. Pertanyaan. Apa nih sih bener? Ya, tapi kan izinnya sama mamanya. Izinnya sama mamanya karena ada hubungan sama mamanya. Pertanyaan titipan dari band Perlan 86. Jui itu gimana hubungannya sama mantannya mama kamu sama mantannya Anissa Bahar? Kan mantannya banyak soalnya. Oh bener. Maksudnya hubungan mantan mamahnya. Oh, mantan mamanya maksudnya. Ini meleset nih Om. Sama yang pernah deket, sama yang pernah Oh deket. jangan gitu dong, soalnya bawa yang sekarang nih. Iya, yang paling dekat sama siapa? Oh yang sekarang cemburuan ya? Cemburuan. Hah? Yang sekarang cemburuan nggak? Ya sayang berarti kan? Oh berarti cemburuan dong yang sekarang? Iya. Oh ya? Cemburunya tuh yang sekarang gimana? Yang sekarang tuh cemburuannya gimana sih? Kalau aku lihat di media sosial tuh kayaknya romantis banget. Kan? Coba bayangin, kalah aku pakai ABG-nya, bener nggak? Kamu ngelihat mama kamu sekarang sama yang sekarang tuh gimana? Hah? ABG parah, gila. ABG parah. Dikit-dikit tuh gila. Itu udah kayak perangko Kak, nggak bisa dipisahin. Kamu kalah? Kalah. Ya kamu Nggak ada tapi ikut apa-apanya. bahagia lihat mama begitu kan? Oh iya sayang? dong, iya dong. Terus buat Kak Ani sendiri senang dicemburuin Kak? Oh enggak terlalu cemburu banget sih. Ya karena nempel mulu. Karena aku memang nggak bisa kemana-mana. Tapi Pasti- kamu panggilnya apa sayang ke suaminya? Kan si aja nama. 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 Kan suaminya dia juga manggil aku nama.
Iya. Gitu. Kok kan suami kamu manggilnya nama? Iya. Emang satu usia? Tapi kan Enggak, kan orang Suaminya tua. dia kan temen aku. Apa? Suaminya dia temen aku. Tapi nggak mau ganti, jadi kayak walaupun temen kan, tapi kan ibu mertua. Enggak, malah Susah beda. dia gantiinnya. Malah susah beda ya, gantinya, Ma. Panggilannya iya. apa, Ma? Hah? Cantik. Ya. Sayang, kadang sayang. Cantik. Sayang. Di luar sana orang pasti pada bingung. Blunder ya, blunder. Sayang dipanggilnya sama Kak. Menantunya Anissa Bahar, manggil Anissa Bahar itu cantik, sayang gitu. sayang. Terus kalau ketemu pasti cium-cium gitu. Kok gitu sih? Iya, benar. Jadi aku tuh sama dia udah kayak anak sendiri. Ya tapi kan masa paling enggak kalau ada sayanya ada mama Mama sayang, cantik. Enggak manggil adik aku juga Atau enggak tante bun-bun enggak ya, apa manggilnya bun-bunda Wih, gitu, iya. bun-bun gitu, Iya. bun cantik. Enggak dia karena terbiasa dengan itu jadi juga kayak Coba gitu. menantu lu kalau manggil lu kayak begitu gimana, Wi? Aku punya menantu. Manggilnya gitu. Aku punya anak cewek, menantuku cowok berarti Iya, ya. manggil kamu sayang, cantik. Sayang cantik. Kamu ini manggil siapa? Karena kan ngamuk lah. Karena kan kamu bukan temennya ya. Misalnya temen kamu kawin sama anak kamu. Oh gitu. Iya tapi kan tetap Misalnya Rian. Rian kawin sama anak kamu, jadi makanya Rian panggil kamu Dewi. Gue kawin sama anak dia cewek misalnya ntar. misalnya. Gue gak mau punya mertua begini. Iya soalnya dia sendiri kepengen nikahin gua. Kata Ambiar, coba seromantis apa Anissa Bahar bersama dengan pasangannya. Nempel terusnya dia. Mansya dibagi-bagi Ambiar. Selamat pagi. Ini, wah. Aku curiga dia dagang bunga deh. Kayaknya kalau ketemu gue pasti ngasih bunga. Kalau saya curiganya cuma satu. Apa? Curiga pakai celananya Anissa Bahar ya. Bisa jadi. Nggak bisa lah, aku nomor 28 celananya. Jadi Tandanya Jui kalau gitu. Jui manggilnya tuh Mansya gitu. Iya. Gak apa-apa tuh dipanggilnya nama gitu sama anaknya istri sendiri. Nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Gak ada Ini canggung lebih dekat. segala macam. Lebih deket. Ada yang Jadi nggak ada canggungnya. Enggak sih masnya ada yang berubah apanya ya? Iya kayak berubah Rambutnya. rambutnya kuningan sekarang ya. Jadi lebih didandanin. Sekarang nih yang dandanin tuh siapa? Semakin didandanin sama istri atau gimana? Sama istri. Pasti dong. Oh didandanin. Oh ya. dinanyain sama Ini perhatian banget kayak gitu. Perhatiannya gimana? Aduh, Maju permisi dulu deh, Ma. Perhatiannya gimana? Ya kalau soal pakaian pasti dibilang, ini kamu nanti pakai yang ini, nanti aku siapin. Semuanya. Jui ngeliatnya ini sebagai pasangan suami istri yang seperti apa mama kamu? Oh, ini ABG bukan suami istri. Misalnya. Baru mau nikah ini. Ya misalnya gimana? Apa? Misalnya. Oh, dia kayak tadi malam ya, Ma ya. Ini selesai ngejim. Sayang, mau makan apa sayang? Sayang aku masakin ya sayang. Iya sejam lagi. Oh iya sayang sejam lagi ya sayang ya. Gitu. Kamu dalam- Sayang mau mandinya air panas nggak? Iya air panas. Oh iya aku siapin ya begitu. Kamu Ya dalam bener dong suami istri harus begitu dong. Iya. Emang Jui nggak kayak gitu sama suami? Jui tuh terkenal lakinya kadang ngadu mulu. Tidurnya udah kayak kebo, katanya tidur mulu. Ya itu kan pasti turunan dari mamanya. Enggak, mamanya enggak. Kadang suaminya mau minta temenin makan aja, mau makan aja kadang nggak pernah ditemenin sama dia. Oh, kenapa Jui? Kenapa? Emang berapa tahun pernikahan Jui? Iya Jui berapa tahun? Pernikahan 7 tahun. 7 tahun. Oke. Kebersamaan Kalau Kak Dita udah berapa tahun Kak? 11 tahun. Mansya udah berapa? Kak udah berapa tahun? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Ini 7 tahun mama 7 bulan. Kasihan. Kata biar kita mau kasih lihat ya. Ini Iya dong, kemana-mana. pasti dong. Amin. Boleh tuh, nempel. Boleh agak geser sedikit nggak? Nempel mulu nih. Kita kasih lihat ya. Ini kemana-mana nempel, lengket, bikin konten. Bikin konten juga barkan terus. Ini lucu banget, so sweet banget loh Kak. Jujur, Ya, yang minta bikin konten siapa? berdua. Yakin? Iya. Kalau Anissa Bahar yang minta bikin konten, apakah pernah merasa tertekan? Ya, mau gimana lagi Kak? Mama mau gimana
Nggak ada pilihan ya. Iya, Nggak ada pilihan karena satu rumah kan. Iya, iya. Lama-lama terbiasa ya. Iya, terbiasa kayak gitu. 7 bulan bersama dengan Anissa Bahar. Yang membuat kamu semakin cinta apa, Mansyah? Yang pasti dia perhatian orangnya. Sama tulus, penyayang. Idi. Semuanya ada di aku kan. Oh, semuanya ada di aku. Perhatian tulus dan Tapi masih penasaran itu celananya Kak Anissa. Wah, ini celana cowok. Iya, cocok paham. Gila, celana Mansyah, cowok. buat istri yang sudah menemani selama 7 bulan ke belakang, 7 bulan ke depan dan 7 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya. Amin, amin, amin. Bilang apa sama, siapa manggilnya itu apa sih? Aku manggilnya sayang. Oh, Oh, sama kayak menantunya ya? Kadang sayang, kadang cinta. Oh, kalau gitu tanya, ya kan suami aku bilangnya sayang, cantik. Iya, Iya toh. Gak iya. jealous? Kan aku kan orang baru datang di kehidupan mereka itu nggak mau kayak ngerusak apa yang udah mereka bangun dari awal kayak gitu. Jadi aku cuma menyesuaikan aja. Pernah heran. Kaget. Kaget pas Tapi awal kaget. aku kasih ini apa Pengertian. namanya pengertian. Ya udah bikin peraturan baru lagi Kak. Bagaimanapun kan harus bisa jaga perasaan suami. Mungkin dia mau oke lah itu sesuatu yang sudah Pengennya pengennya menantu Pengennya, bilangnya iya, sayang atau nggak usah? panggil ibu. Gak enak banget ya. Oh, dari mamanya juga Enggak, nggak enggak. mau. Enggak, kita dengerin dari suami kan. Ya, pengennya. Pengennya sebagai katanya orang Kalau baru. dari aku sih senyaman dia aja. Aku selalu kayak gitu ke dia. Pokoknya senyamannya kamu kalau kamu ngerasa kayak Gak usah diinjek dong kakinya. Itu bagus ya. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Oke, baik Sobat Ambiar, kita hadirkan bintang tamu berikutnya. Kali ini dia punya kebiasaan sebelum dia tampil, entah main gitar atau dia nyanyi. Kebiasaan yang akhirnya dapat komentar netizen. Padahal biasa aja penyanyi lain juga melakukan hal ini. Makan beling ya, bener ya? Makan kencur, cikur kalau bahasa Sundanya. Di pagi-pagi Ambiar ini dia, Mayang Luciana. Mayang Luciana. Ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat Mayang bagikan kegiatan makan kencur sebelum bernyanyi, ini dia. Geger. Baru-baru ini, aktris dan penyanyi cantik Mayang Luciana menjadi sorotan netizen. Pasalnya, ia membagikan kegiatannya sebelum bernyanyi. Mayang memakan kencur agar saat bernyanyi, suara yang dia keluarkan tetap stabil dan bagus. Hal tersebut membuat netizen mengomentari ritual Mayang sebelum manggung tersebut. Aduh, emang susah ya kalau penyanyi banyak banget ritualnya. Tapi, karena konten yang dibuat oleh Mayang itu membuat netizen memberikan komentar pedas. Ada yang bilang kalau Mayang mengikuti kebiasaan Yura Yunita sebelum manggung. Gimana sih cerita selengkapnya? Hanya di pagi-pagi Ambiar, geger. Makan kencur. Tapi emang viral sebelumnya tuh karena Yura Yunita sampai akhirnya netizen bikin komentar gitu. Iya. Jadi sejak kapan punya kebiasaan itu sayang? Udah dari lama sih Mami sebenarnya, kayak jauh sebelum aku adanya viralnya video Kak Yura Yunita ngemilin kencur sebelum makan tuh aku sebenarnya udah tahu. Karena itu memang udah tradisional. Iya, udah tradisional. Kamu mau bilang kamu duluan dibanding Yura? Enggak. Maksudnya emang aku udah tahu dan itu udah rahasia umum lah ya Mami juga kan pastikan. Iya, orang-orang zaman dulu gitu ya. Nah, pantesan kamu bau kencur sampai sekarang ya? Aku jadi seblak sih by the way. Udah lama tuh. Jadi setiap kamu nyanyi selalu makan kencur terus-terusan. Iya. Tapi efek yang terjadi dalam tubuh kamu itu apa sayang? Paling di pita suara sih aku ngerasa kalau Lebih habis lega gitu. makan kencur tuh pita suara jadi lebih Suara jadi tinggi gitu nggak sih? Oh, gitu. Lakaran kamu harus 1 kilo kayaknya. Lu mah dia tarikan nadanya udah pas, tinggal tarikan nadi yang belum. Masih melintir nadi gue. Reza ketawa. ini sih lebih ke ngeluarin dahak aja sih. Emang bisa? Maksudnya kayak serak-seraknya tuh keluar gitu. Emang iya? Iya. Kalau buat performa suara ngaruh nggak sih kencur? Iya dong, kan anget. Ini juga begitu pakai kencur. Iya, kalau aku kan sudah ada kan yang sudah jadi sarinya kan. Iya, di shot gitu kan ada sekarang. Bener. Kamu tapi ngaruh beneran selalu. Biar nggak masuk angin. Iya, biar nggak masuk angin juga bener. Jadi saya kalau misalkan aku perform, kalau ridersnya tuh harus ada kencur. Oh, riders kamu tuh kencur. Oke, ridersnya Mayang Luciana selain kencur dan ayam hitam apalagi? Kayak mau ritual.
Apa? Kencur terus apa lagi? Riders kamu? Terus sama yang paling penting air putih aja sih, udah itu Air doang. putih, oke. Sama paling snack-snack biasa. Simple. Simple. Gak macem-macem. Yang benar dijemputnya harus pakai apa? Enggak, aku nggak aneh-aneh. Paling Pick up kayak lu, Riders pick up. kayak aneh-aneh. Paling cuman ya biasa, simple aja sih. Biasa ya. Yang penting buat suara aja. Iya, iya. Soalnya kan banyak sayang di luar sana katanya bilang, itu si Mayang tuh niru-niru Yura Yunita. Yura Yunita. Nah, itu gimana kamu, reaksi kamu? Iya. Tanggapannya? Reaksi aku ya memang karena Kak Yura Yunita juga sebagai seorang penyanyi dan emang itu adalah rahasia para semua penyanyi, Mami juga pasti tahu dan aku juga Mengikuti hal-hal yang positif. Iya, mengikuti hal yang positif dan pas aku bikin video TikTok itu mungkin kebanyakan orang-orang yang nggak tahu kalau ternyata kencur tuh memang bagus untuk suara. Jadi mereka beranggapan oh ngikutin Yura Yunita nih gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, memang itu udah rahasia umum juga. Coba ya kita mau sini, oke kita cobain makan kencur, guys. Kita ditantang untuk makan kencur. Kasih garam nggak? Enaknya Apa pakai garam? dikasih Enak, lebih telur, enak kasih garam. dikasih Boleh pakai nasi goreng nggak? Coba makan dulu semuanya. Ayo, ini aku udah mau. Dari zaman dulu emang udah makan ini. Berarti Yura Coba, Reza. tuh ngikutin aku ya. Iya. Ini memang beneran resep tradisional. Aku juga kalau lagi nge-MC suara habis aku makan kencur juga. Iya kan? Mama duluan, Mama. Mama duluan. Ujus, Dewi nggak mau makan. Kenapa Wi? Ayo dong. Belum makan. Enggak, udah. Tadi udah makan nasi tongkol. Enak loh. Enggak. Enak. Apalagi orang Sunda tuh dipakai sambal. Ada garam yang lebih enak. Cocol. Biasanya habis berapa banyak kamu? Lu katanya biasa kok mukanya gitu sih. Lu. Enggak masuk aku. Aku enggak masuk karena ini enggak masuk. Nggak, bukannya kamu manusia suka makan makanan pedas ya? Iya suka, cuman kalau ini Terlalu strong. Coba ya, oke. Mayang sudah melahap satu siung kencur. Iya, kita tantang Dipastikan Mayang suaranya untuk- akan setinggi Celine Dion. Kita nyanyi ya, silakan. Geger. Siapa sih yang gak kenal Anjasmara dan Dian Nitami? Ya, dua artis senior yang namanya sudah malang melintang di dunia entertainment tanah air dengan segudang karya dan prestasi yang melekat sampai sekarang. Kini jejak langkah Anjasmara dan Dian Nitami ternyata nggak berhenti sampai di situ. Karena adalah seni itu menurut ke sang buah hati, Arka Setia, yang kini mulai terjun ke dunia entertainment dan aktif di sosial media. Aduh, definisi buah jatuh gak jauh dari pohonnya ya Sobat Ambyar. Gimana cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Hadirkan putra dari Anjasmara, ini Arka Asmara. Arka Asmara. Mirip banget sama bapaknya. Arka, kami semua mengucapkan terima kasih sudah hadir. Kita dari tadi ketika tayangan diputar kita gini. Mirip banget ya. Aslinya jauh lebih mirip Jauh lagi. lebih mirip, iya. Sobat Ambyar. Oke, Arka Asmara, apa rasanya jadi anak seorang Anjasmara dan juga Dian Nitami? Sebenarnya sih rasa kayak biasa aja sih. Nah, Nothing too much. nothing too much. Nothing too much, tapi kayak ya bersyukurlah. Oke, kita akan mulai dari masa kecil kamu. Kamu tahu kan papa mama kamu itu bintang yang begitu besar sekali namanya. Saat itu waktu kamu kecil kemana-mana pasti kamu ngeliat Foto lagi, foto lagi. itu yang kamu rasakan. Iya, jadi waktu itu dulu kita mau ke mall manapun, aku sama kakak aku, Kak Sasi, setiap kali kita ke mall, aku sama Sasi itu selalu bilang ke ibu ayah, Bu ya, kita pisah ya. Malas nungguin ibu ayah terus. Oh ya? Iya, soalnya kita kesini, halo minta foto dulu. Foto. Itu biasanya kita yang fotoin juga. Oh ya? Iya. Sampai di tahap, udah enak banget gitu ya. Tapi kan akhirnya kayak, that's your life. Ya, it's a life. Ya udah, lanjutin aja hidupnya, nggak usah stres. Yes, Iya, it's betul. a bless. Anyway, akhirnya seorang Arka Asmara ini memutuskan untuk juga turun atau terjun ke dunia hiburan. Di usia berapa kamu akhirnya kayak, Baru aja 20. sekarang kamu 20? Memutuskan ingin jadi 20 artis. tahun. Mau terjun di dunia hiburan. Untuk sekarang sih hiburan ya Jangan gitu, Nata. bikin nama aja sih keluar. Sana sini. Semutnya gitu ya. Iya, soalnya kalau yang film atau apa gitu sama ayah sama ibu disuruh fokus kuliah dulu. Nanti baru abis selesai kuliah lihat.
kerjaannya kayak gimana aja. Kalau masih ada bisa waktu, ya udah coba terjun. Artinya kan ada ketertarikan itu. Ada. Ketertarikan itu muncul waktu kapan? Atau momen apa? Atau waktu SMP atau SMA? Sebenarnya sih nggak tahu sih. Atau karena terbiasa melihat ayah dan juga ibu? Mungkin gara-gara itu sih. Jadi kayak hidupnya aku sih motonya kayak gini, live, laugh, love. Live, laugh, love. Oke, celebrate life. Iya, celebrate life ya udah. If you want to try something, cobain. Give it your all. Kasih semuanya. Habis itu kalau nggak sukses, ya udah lanjutin yang lain lagi. Kanisa jangan gitu ngeliatinnya orang ada suami. Dia kan lagi cerita, lagi dengerin. Ukuran mamanya lu jangan gitu loh ya. Oke, kita boleh lihat. Ini kedekatan antara Arka dan juga bapak, ayah ya? Ayah. Manggilnya ayah ya, ayahnya. Anjas. Oke, kamu melihat kamu dan ayah kamu itu hubungan ayah dan anak laki-laki yang seperti apa? Yang lucu aja sih sebenarnya. Mungkin gen ayah pas main roll cecep mungkin turun ya. Oke. Mungkin turun. Bercanda-bercandaannya. Bercanda-bercanda, kelakuannya juga agak mirip kadang-kadang di sekolah. Guru-guru emang encep. Manggil kamu Encep? Iya. Oke, manggilnya Encep ya. Tapi kamu yang kamu lihat atau yang kamu contoh, yang kamu tiru dari sosok Sekarang papa, ayah. Jasmara. Jasmara. Keberaniannya aja sih. Ayah itu orangnya itu suka berani cobain semua. Makanya dari situ aku ya udahlah kalau ayah bisa berani berarti dia lagi nyeting contoh untuk anaknya sendiri untuk cobain. Ya udah kalau ayah awalnya takut ya udah lakuin sambil takut daripada takut nggak pernah ngelakuin. Oh wow, itu satu kalimat yang bagus. Kalau memang takut ya cobain sambil takut daripada takut untuk mencoba. Takut nggak ngelakuin. Takut nggak melakuin. Oke. Gimana sih? Gimana? Tapi benar, maksudnya kita lihat dari Anjasmara dari awalnya dia acting sampai sekarang shifting jadi yoga, jadi yogis ya kan? Instruktur. Masih sampai sekarang ayah. Masih semakin aktif Mama kan, juga ikutan semakin berarti? serius. Sekali-sekali. Oke. Kamu lihat papa kamu tuh ayah kamu yang kamu lihat tuh ayah yang seperti apa? Loving, caring, habis itu juga ngelawak. Ngelawak tipikal? Ngelawak. Haruslah ngelawak. Kalau enggak nanti di rumah nggak ada yang happy. Kalau ibu? Ibu juga suka ngelawak, tapi ibarat kata kalau kita bilang ada good cop sama bad cop. And then? Saya good cop, ibu bad cop. Oke. Mau bilang apa sama ibu kamu baru bilang aja ini secara live. Sorry, Bu. Arga, kita mau kasih lihat komentar netizen yang menyamakan kamu. Iya, seperti guru kamu bilang, kamu dibilang cecep ya. Ini juga kata komentar Ini netizen. anaknya Cecep, bukan anaknya Anjasmara. Next. Keinget Cecep Anjasmara. Nyangka nggak lu pada dia? Anaknya Anjasmara. Bapak lu image-nya cowok cool dan berwibawa, Bang. Next. Nurun sececep-cecepnya. Oke, kita minta kamu acting cecep. Iya. Nah, coba. Praktekin ya. Bisa ya, Acting coba. cecep. Coba oke. Hanya 5 detik saja. 5 detik. Ya. Arka, Rambutnya harus ada ini. action. Gitu aja. Kan ayah sama ibu kamu tuh, mereka tuh bener-bener di seni peran tuh totalitas luar biasa. Tapi kan keinginannya kamu lulus kuliah dulu. Tapi dalam dunia seni peran apa yang mereka sampaikan sebelum kamu benar-benar total terjun ke sana sampai kamu lulus kuliah? Sebenarnya sih waktu itu mereka bilang, yes, kamu anaknya kita jadi jalurnya itu jauh lebih jelas. Tapi walaupun jelas, bukan artinya bisa setengah-setengah. Harus full commit. Kalau mau coba, ya udah cobain ya sambil full commit, jangan sambil setengah-setengah. Jadi ibarat kata itu aku dapat kayak life lesson juga. Kalau mau ngelakuin sesuatu jangan setengah-setengah, tapi 100% semua. Oke. Pernah ada penolakan nggak walaupun kamu adalah anaknya Jasmara atau Dian Nitami? Kan acting apa sih kalau casting ya. Oh iya sering. Oh ya? Baru-baru banget tahun ini. Tapi mereka nggak tahu kamu siapa atau sudah tahu kamu siapa?
Mereka tahu anaknya Anjas mana, anaknya Dian Nitami. Mereka tahu nggak kalau Oh, ikut casting gitu? Yes. Oh, enggak. Mereka nggak tahu. Aku belum pernah. Belum Kasih pernah. tahu bahwa kamu anaknya papa, mama gitu. Enggak, aku belum pernah ikut castingan. Oke, belum pernah ikut castingan. Oh, ini Soalnya penolakan waktu- itu dari Soalnya aku dari ibu sama ayah nolakin semua. Oh, tawaran itu banyak. Tawarannya waktu itu dulu banyak, tapi ditolak semua. Kenapa? Mereka mau aku itu fokus di kuliah aku sendiri, sekolah sendiri. Soalnya kan ini hidupnya ini this is my life, bukan hidupnya mereka. Jadi mereka mau aku, ya udah kalau kamu mau coba yang lain, cobain yang lain dulu. Tapi kalau mau ikutin kita, ya udah nanti kita coba bantu guide juga. Oke, artinya ya betul bahwa harus menyelesaikan tanggung jawab kamu dulu karena ada tanggung jawab mereka sebagai orang tua menyekolahkan kamu. When it's done, it's your choice. Akhirnya adalah pilihan kamu. Salam buat ayah dan juga ibu. Mas Anjas, Mbak Dian Nitami kami tunggu di pagi-pagi Ambiar. Kita akan balik sama. Pagi-pagi Ambiar. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Reza, terima kasih. juga buat Sobat Terima Ambiar yang kasih. menyaksikan. Kita akan balik lagi besok tentunya hanya di pagi-pagi Ambiar. Sampai jumpa. Geger.